Mekah pantang menyerang Nabi, karena Nabi tahu dia sedang berada di jalannya Allah, sedang berada di jalan yang Allah ridhoi. Dan apa yang terjadi sama Nabi bukan hanya untuk Nabi, tapi buat kita. Maka dalam perjalanan Isra itu Allah menggunakan bi'abdihi katanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan binabihi, bukan birasulihi, tapi dengan kata abdihi. Kenapa? Dalam ilmu bahasa, dalam ilmu Al-Quran, kalau disebutkan dalam Al-Quran bukan nama dengan nama orang tuanya, maka apa yang terjadi kepada orang tersebut akan terjadi kepada orang-orang di masa akan datang. Fir'aun bukan nama aslinya, Qarun bukan nama aslinya, Abu Lahab bukan nama aslinya. Disebutkan dalam Al-Quran, maknanya apa? Sifat seperti Qarun, sifat seperti Fir'aun, sifat seperti Abu Lahab akan terjadi di masa-masa akan datang, kapanpun itu. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah. Tapi kalau disebutkan nama dengan nama orang tuanya secara jelas, maka tidak akan terjadi kepada orang lain kecuali dia. Satu-satunya adalah Maryam bintu Imran, Siti Maryam, ibu Nabi Isa, putri daripada Imran, disebutkan dengan namanya, disebutkan dengan nama ayahnya. Kejadian apa yang terjadi pada Siti Maryam tidak akan terjadi kepada perempuan-perempuan lain di masa akan datang. Jadi kalau ada betina ngomong hamil di luar nikah mengaku Siti Maryam, bohong. Siti Maryam hamil tanpa disentuh laki-laki, ini kemuliaan Allah kepada Siti Maryam. Kalau sekarang banyak hamil, hamilnya dihamili, bukan hamil dewek, hamilnya dihamili oleh lanang-lanang. Makanya jago harga diri sebagai wanita. Kalau belum menikah, jangan sampai dihilangkan kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana abdi disebutkan hambanya. Kenapa? Kalau Nabi diperjalankan jasad dan ruhnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diangkat menghadap Allah. Begitupun semua hamba Allah yang taat sama Allah, semua hamba Allah yang mensucikan hatinya, maka dia akan diangkat ruhnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena katanya abduhu, semua hamba. Kalau Nabi jasad dan ruhnya, kalau selain Nabi akan diangkat derajat rohnya kepada Allah, sehingga rohnya bisa sampai kepada Allah, rohnya bisa merasakan kelezatan dekat dengan Allah kalau mereka menghabiskan waktunya untuk taat dan ibadah kepada Allah. Itulah kenapa kita perlu mengkaji sejarah Nabi, karena banyak manfaat buat kita. Kita saat ini sedang diuji, baik ujian yang sekarang sedang ada di negara kita, bahkan di dunia, atau ujian-ujian pribadi yang sedang Allah berikan kepada kita. Ujian tersebut tidak akan lama bertahan. Ujian tersebut tidak akan selama-lamanya ada. Kenapa? Karena ujian pasti ada kenikmatan di baliknya. Direnungkan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, 2 ayat terakhir Allah mengatakan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Al-usrun pakai ain itu adalah sulit, yusrun pakai ya itu artinya mudah. Dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab, usrun, yusrun kata benda atau isim. Kalau diawali dengan alif lam maka menjadi isim ma'rifah. Kalau tidak ada alif lam maka disebut dengan isim nakirah. Rumus dalam ilmu nahwu, kalau ada isim ma'rifah diulangi penyebutannya 2 kali atau lebih, maka itu maknanya 1. Tapi kalau ada isim nakirah diulangi beberapa kali, maka maknanya berkali-kali, tergantung berapa kali disebutkan. Dalam itu ayat yang pakai alif lam adalah ain, usrun. Yang tidak ada pakai alif lam adalah ya, yusrun. Usrun sulit, yusrun mudah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dalam ayat itu secara global maknanya 1 kesusahan ada 2 kemudahan, 1 ujian ada 2 kenikmatan, 1 musibah ada 2 kenikmatan dari Allah. 2 kenikmatan itu akan didapatkan kalau dia sabar saat sedang diuji oleh Allah. Sabarnya dengan tidak jauh dari Allah,
Sabarnya dengan berdoa, sabarnya dengan usaha, tapi usahanya tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran, tidak menyimpang dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di balik ujian yang dia dapatkan banyak kenikmatan. Itulah yang kita dalam perjalanan Nabi. 10 tahun Nabi sabar. Nabi sholat diinjak lehernya. Kita belum pernah sholat diinjak lehernya. Kita jalan, Nabi Muhammad berjalan dilempar pakai tanah, pulang tanah banyak. Kita belum pernah. Kita nikmat. Bahkan kita pulang disambut. Kita lewat disambut. Kita sholat dijaga. Nabi Muhammad berat. 10 tahun Nabi sabar, dihina, dituduh dengan berbagai macam. Sampai Nabi memutuskan ke Taif. Siapa tahu orang Taif mau menerima ajakan dakwah Nabi. Sampai di Taif Nabi dilempari sampai berdarah kaki Nabi. Zaid bin Harithah yang melihat Nabi berdarah melindungi dengan badannya sehingga kepala Zaid bin Harithah banyak luka sebab melindungi tubuh Nabi. Seorang manusia yang mulia tapi berat di dalam menjalankan perintah Allah, tapi setelah itu kemuliaannya banyak Allah berikan sama Nabi. Sampai wafat Nabi Muhammad kemuliaan. Karena apa? Karena berkah kesabaran, berkah usaha, berkah Nabi tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedang diuji oleh Allah. Itulah yang harus kita ambil pelajaran. Kalau diuji oleh Allah, jangan jauh dari Allah, justru dekatkan sama Allah. Maka dalam konsep Al-Quran surat Baqarah Allah berfirman apa? Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolong sama Allah kalau sedang diuji, pertama dengan sabar. Yang kedua as-sholah, sholat. Baik sholat makna bahasa atau sholat makna syariat. Sholat makna bahasa adalah doa, minta tolong sama Allah dengan sabar dan banyak doa. Wassalat makna syariat adalah memang benar-benar sholat. Lagi diuji, sabar, banyak sholatnya dijago. Jangan sampai dengan diuji sholat lewat. Jangan sampai sedang diuji tidak sholat. Sudah tahu gawe susah, sholat tidak tambah susah kaki hidup kita. Sudah tahu lagi sakit, bukan sholat tambah sakit kaki kita. Minta pertolongan kepada Allah ketika diuji, baik ujian harta, baik ujian keluarga, baik ujian badan, ujian apapun, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar pertama. Karena ini semua ketentuan Allah. Ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sholat, tanya, minta dekat ke sama Allah. Jangan sudah tahu hidup susah jual narkoba. Jangan tahu duitnya duit salok maling. Ini bukan kita menghilangkan dari musibah, justru mendatangkan musibah lagi. Sudah tahu susah nyari duit jual narkoba, musibah lagi, ketangkep. Kalau sudah ketangkep, tambah salok uangnya di rumah. Pikir pakai akal. Ada jalan yang sudah diajarkan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan jauh dari agama. Jangan agama itu didekatkan pas butuh baik. Ada acara datangi agama, yasinan, tahlilan, kati acara hilang jauh dari agama. Dekati ustaz, jangan pas butuh baik. Pas butuh dekati ustaz, kati butuh jauh dari ustaz. Jangan. Kenapa? Karena ini modal keselamatan kita. Kita tahu mak mana ngadepi kehidupan di atas dunia yang luar biasa keadaannya. Sekarang virus ini kita usaha. Jangan sampai kita tidak ada usaha untuk melawan ini. Karena ini bukan hanya bangsa tapi dunia sudah mengalaminya. Maka sikap itu kata Nabi ada dua. Jangan berlebihan dan juga jangan tidak sama sekali. Jangan berlebihan jangan sampai karena takut berlebihan tidak galak segala macam akhirnya down kita karena pikiran takutnya hebat jadi down dewek kita. Jadi sakit dewek kaki. Yang kedua jangan berlebihan karena ada persiapan butuh masker, buku untuk apa yang namanya nyuci tangan, antiseptik kita beli galau-galau. Akhirnya apa? Tidak dapat jatah. Apalagi tenaga medis yang mereka saat ini sangat membutuhkan itu untuk menyelamatkan nyawa. Jangan berlebihan, secukupnya. Karena jago kebersihan itu sudah dicontoh oleh Nabi. Sekarang kita luar biasa, anak kita nak makan cuci tangan dulu tak kau? Lagi corona,
Sebelum corona datang, ngaku udah dicuci tangan. Cuci tangan sunnah Nabi Muhammad. Nabi ngajarkan sebelum makan cuci tangan. Sekarang panik kalau sebelum makan cuci tangan dulu. Kenapa? Takut corona, bukan melok sunnah Nabi. Dulu kemana baik kita dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah ajarkan galau bagaimana hidup sehat. Melok sunnah Nabi hidup sehat. Sampai-sampai dalam urusan makanan, ini minum panas tak boleh ditiup pakai mulut. Ini makanan panas tak boleh ditiup pakai mulut. Kenapa? Bakteri di mulut kita pindah ke makanan. Akhirnya makanan tersebut tidak lagi sehat. Siapa yang ngajarkan? Nabi. Sebelum ada dokter, sebelum ada pakar kesehatan, Nabi sudah ngajarkan. Kenapa? Karena Nabi diutus oleh Allah kepada kita menyempurnakan, ngebahagiakan dunia kita sampai akhirat kita. Amin. Maka jangan jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita sibuk kepengen nyago kebersihan karena ada virus ini. Kemarin kemana kita? Kemarin kemana? Padahal sudah diajarkan dari Nabi. Saat Nabi mengajak apa? Orang